Nah, namanya dashboard berarti kan bisa di klik kan. Ya, jadi kita bisa klik nih. Misalkan aku mau cek first class-nya. Nah, jadi first class-nya kayak gini. Jadi semuanya itu kalau misalkan first class 2014, 2015, 2016, 2017 dia tumbuh signifikan nih dari 2016 ke 2017. Nah, kalau misalkan dari periode bulanan eh setelah Maret terus melandai menurun, terus menaik ya dari Agustus sampai Oktober sampai di Desember. Dan halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jika sebelumnya kita udah belajar banyak hal terkait Excel, mulai bagaimana menggunakan formula-formula yang ada di Excel, sampai teman-teman udah belajar membuat visualisasi di dalam Excel. Nah, di kali ini kita akan masuk ke pembuatan mini dashboard. Fokus kita kali ini adalah bagaimana kita mengubah dataset yang kita miliki itu menjadi sebuah dashboard yang tinggal kita gunakan, ready to use, baik itu bagi kita maupun nanti tetap digunakan bagi user. Nah, dashboard kita kali ini berjudul Sales Performance Overview. Nah, di sini teman-teman akan belajar dua hal. Di antaranya bagaimana teman-teman melakukan pengecekan pertumbuhan transaksi dari penjualan. Nah, yang kedua adalah kita akan mencoba melakukan penggelombokan transaksi dan kita akan mencoba analisis. Nah, namanya dashboard itu artinya kita akan membuat visualisasi yang ada ini akan menjadi lebih dinamis. Jadi teman-teman bisa melihat overview dari masing-masing grafik itu tinggal one click saja gitu ya. Jadi nanti kita udah one truth data, dari one truth datanya itu kita ubah ke dalam visualisasi sehingga kita bisa melakukan analisisnya lebih mudah gitu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita explore yuk. Dalam memulai pembuatan mini dashboard, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Pertama, kita akan menyiapkan namanya grafik total sales. Nah, grafik total sales ini dibentuk dari grafik bar chart. Itu. Nanti kita akan menggunakan kolom order date, gitu ya. Tapi kita ekstrak dalam bentuk year. Terus habis itu kita akan mengambil juga kolom sales. Ini. Kenapa sih kita memerlukan ini? Karena kita mau memantau tren penjualan dari tahun ke tahun, termasuk apakah ada pertumbuhan atau penurunan penjualan. Nah, ini aku terjemahkan di dalam bentuk visualisasi menjadi seperti di sebelah kanan, seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, di sini ada tren pertumbuhan ya setiap tahunnya, walaupun di tahun 2014 ke 2015 ini mengalami penurunan. Namun setelah 2015 itu terjadi pertumbuhan transaksi cukup signifikan sampai di 2017. Tapi kalau misalkan kita perhatikan dari 2014 ke 2017 itu possibility pertumbuhan sekitar di atas 40%. Jadi itu. Itu kalau misalkan dari satu visualisasi ini. Kita nggak cuma satu visualisasi, kita ada beberapa visualisasi yang akan dikompil menjadi satu hingga menjadi sebuah dashboard. Gitu ya. Yang kedua, kita akan melakukan pembuatan grafik namanya distribusi penjualan. Namun, distribusi penjualan ini dibentuk berdasarkan ship mode. Ya, ship mode-nya itu ada first class, same day, second class, standard class. Ya. Nah, cara kita melakukan visualisasinya, kita akan menggunakan pie chart karena di sini akan digunakan dalam bentuk kategorikal. Jadi kita menggunakan pie chart sendiri gitu. Nah, kolom yang digunakan itu ada dua, yaitu ship mode-nya sama sales. Namun yang kita pergunakan dalam grafik itu kita menggunakan percentage. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan bukan dalam bentuk value sales, namun menggunakan persentase. Kenapa sih kita memilih pembuatan grafik ini? Karena kita mau lihat kontribusi setiap mode pengiriman terhadap total penjualan. Kalau misalnya kita lihat dari grafik di sebelah kanan ini, kita melihat bahwa kontribusi terbesar itu dari standar kelas ya. Gitu ya. Standar kelas itu memiliki potensi kontribusinya paling besar, yaitu 59%. Gitu. Nah, termasuk kita akan mengidentifikasi mode pengiriman yang paling sering digunakan. Kalau misalkan paling sering digunakan, ya standar class, karena memang dari kelasnya cukup besar kan. Artinya jumlah frekuensinya juga makin tinggi. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah segmentasi penjualan. Nah, segmentasi penjualan ini digunakan untuk kita memahami kontribusi masing-masing segmen, yaitu ada consumer, corporate, home office, gitu ya, terhadap total penjualan.
Kalau misalkan kita perhatikan segmentasi penjualan terbesar itu ada di consumer, itu banyak digunakan di retail, dan kedua itu baru di corporate, habis itu di home office gitu ya. Nah, kita menggunakan grafik yang kita pilih adalah horizontal bar chart gitu ya. Makanya di sini ada di sebelah horizontal sini itu. Nah, terus habis itu kalau yang digunakan itu ada segmen sama sales ya yang kita gunakan dalam visualisasi kali ini. Seperti itu. Oke, nggak berhenti di sini. Kita ada beberapa grafik lagi, yaitu ada kategori penjualan. Nah, kategori penjualan ini kita menggunakan stacked bar chart, yaitu bar bertumpuk gitu ya. Nah, yang di visualisasi adalah bentuk kategorinya. Nah, kategori itu dibagi tiga nih. Ada furniture, ada office supplies, sama teknologi. Kalau misalnya kita perhatikan dari aspek kontribusi terbesar itu ada di teknologi, yaitu di 83,6. Nah, terus yang kedua itu baru di office supplies gitu ya, furniture, habis itu di office supplies di sini. Nah, ini urutan transaction-nya. Nih, kalau misalnya kita lihat ini, jadi kita melihat dominasi dari penjualannya seperti apa. Nah, setelah udah kita membuat kategori penjualan, kita lihat juga penjualan bulanan. Buat apa sih? Kita biar tahu peak season-nya itu di bulan apa aja. Kalau misalnya kita perhatikan dari grafik-grafik yang ada, ini kita melihat bahwa Maret, September, dan akhir tahun itu cukup signifikan dibanding bulan-bulan yang lain. Artinya apa? Ini bisa indicate buat kita untuk antisipasi lebih maksimal ketika bulan-bulan itu. Jadi kayak misalkan menambah jumlah orang ataupun kita menambah produk-produk baru di bulan-bulan tersebut. Tuh. Nah, grafik yang biasa kita gunakan kali ini adalah line chart dengan kita menggunakan order date dengan mengekstrak month gitu ya, bulan. Habis itu kita pilih sales. Gunanya buat apa sih? Kita mau lihat pola musiman yang terjadi dalam penjualannya seperti apa. Ya, harapannya adalah bisa membantu teman-teman sales ya buat melakukan analisa gitu. Nah, dengan mengetahui bulan dengan penjualan tertinggi dan terendah. Nah, terendahnya itu kita lihat di bulan Februari. Mungkin karena di awal tahun udah habis uangnya ya, dia di November, Desember, dan di Januari itu langsung menurun di Februari. Jadi orang ngumpulin uang lagi dari penjualan yang pola penjualannya, namun dia meningkat signifikan di bulan Maret, terus habis itu melandai sampai di bulan Agustus. Kalau misalnya kita membaca polanya ini ya, turun, naik, melandai, naik lagi, turun lagi, naik, turun dikit, turun ke Januari 2000 selanjutnya. Oke, itu. Nah, setelah ini sebenarnya apa yang akan kita lakukan dari grafik-grafik yang kita analisis? Nah, kita akan coba ubah ke dalam mini dashboard yang ada di sebelah kanan ini. Jadi ini adalah sales performance overview, yang mana kita akan memiliki slicer dalam bentuk sheet mode, segmen, sama kategori gitu ya. Kita punya slicernya, terus di sini ada grafik-grafik yang kita gunakan. Itu ada yang tadi yang sales per tahunnya, terus per sheet mode-nya gitu ya, sheet mode-nya, terus per segmen, per kategori, dan seterusnya, dan bahkan per bulan kita jadi satu. Namun bagusnya ini adalah ketika kita klik first class, nanti semuanya berubah. So, jadi ini namanya benar-benar kayak dashboardnya teman-teman gitu. Harapannya dari goal pembelajaran kali ini teman-teman bisa menggunakan dataset yang berbeda dan bisa diimplementasikan di use case-nya teman-teman lagi gitu. Nah, kali ini kita akan coba jump in dengan dataset yang di sheet mode kemarin. Nggak berubah. Teman-teman yang mungkin baru nonton pertama kali di hari ini aku udah gunakan dari pertemuan 7 atau 8, dan kita masih menggunakan sheet mode. Dan harapannya teman-teman nggak terkecoh dengan data-data yang ada ya. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba explore di Excel-nya seperti apa, dan harapannya kita bisa melihat bagaimana kita menerjemahkan dari grafik tersebut sehingga menjadi sebuah dashboard. Oke, yuk kita cek. Oke, ini adalah dataset yang akan kita selesaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat datasetnya ada di sini, terus information-nya ada di sini, terus termasuk use case yang akan kita selesaikan dari DA1 sampai DA5. Nah, kita dikasih space nih, sales of performance overview, dan kita ada task-nya nih. Yang pertama adalah kita akan coba mengubah dari grafik yang ada di bawah.
Nah, teman-teman mau pakai apa? Mau pakai line chart atau pakai bar chart? Kalau misalkan pakai line chart, kita ubah. Tapi kalau misalkan tetap pakai bar chart, kita pakai ya udah nggak usah berubah. Nah, biasanya kalau aku udah dapet kayak gini, aku tinggal delete-deletein yang nggak aku pakai, gitu ya. Ini aku delete-deletein, terus ini aku klik kanan. Di sini aku format data series, gitu ya. Biar gapnya nggak terlalu jauh, kita kecilin. Ya, oke. Nah, teman-teman bisa milih warna yang mau teman-teman pakai apa dari si warna bar chartnya. Nah, kalau misalkan kita mau warnanya hijau, oke, kita warna hijau deh di sini. Oke. Nah, terus tulisannya kita mau ubah. Di sini kita pakai Calibri dan di sini ganti fontnya 10 dan tulisannya warna hijau. Oke, tesnya kayak gini ya. Dan kita mau di bold kan. Terus habis ini kita mau ada tulisan labelnya ya. Tinggal klik kanan aja terus add data label. Nah, nanti kita udah dapat data kayak gini. Teman-teman, ini kan datanya kurang bagus ya, kurang rapi. Kita bisa ubah ini. Lebih oke. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau ubah dalam bentuk K juga bisa, silahkan dicoba. Di sini format numbernya kita bisa atur sebenarnya format yang mau kita gunakan. Misalkan di sini kita mau ubah ya, ini dalam bentuk ribuan ya, ini ratusan, ini K di sini. Nah, di sini ditambahin. Nah, oke, di sini. Di sini dalam bentuk key, tapi kalau misalkan ada mau tambahin koma, kali geser tambahin koma. Oke, sesuai penggunaan. Nah, biar lebih keren, ininya aku ganti jadi 10, terus aku warnain hijau juga, terus aku bold kan. Oke, udah jadi ini. Nah, kalau misalkan teman perhatikan di sini ada garisnya kita hilangkan. Garisnya kita hilangkan dengan cara aku tinggal klik aja grafiknya, terus klik format. Save filenya aku no fill, terus outline-nya no outline. Nah, jadi ini baru DA1. Di DA2 sama. Di DA2 itu adalah kita mau coba memvisualisasikan kontribusi dari masing-masing classes-nya. Oke, kalau misalkan kayak gitu, kita ubah dalam bentuk apa? Pie chart. Oke. Nah, kita tinggal change chart type-nya, terus kita pilih di sini donut. Nah, udah kayak gini. Nah, kalau udah warna change color-nya kita warna hijau aja kayak gini. Nah, biar ada iterasi. Oke. Nah, kalau udah baru kita mainkan. Di sini kita add data label. Di add data label kita format data labelnya kita ganti percentage dibandingkan value. Nah, dari ini kita ubah lagi bentuk fontnya itu warna ini kita kasih background aja. Kita ganti warna putih gitu ya. Nah, kalau misalkan mau gampang tetap warna hijau, ini kayak gini juga bisa. Nah, sini biar kelihatan kan. Karena kalau warna putih yang ini nggak kelihatan, jadi kita tetap pertahankan. Seperti itu. Nah, legendnya kita ubah ke atas. Caranya teman-teman gampang banget, tinggal pindahkan legendnya ke top gitu. Jadi, nah terus habis itu jangan lupa save filenya di no fill. Outline biar nggak ada garis. Nah, kan udah hilang. Oke, ini dia 2 ya. Jadi kita ubah ke dalam bentuk pie chart biar kelihatan kontribusi. Nah, kalau misalkan kita mau perbesar ya donatnya, ini teman-teman bisa gede kayak gini atau diturunin kayak gini. Nah, dengan teman-teman mau misalkan gimana kayak gini, begini lebih enak mana? Kalau aku biasanya segini itu. Terus labelnya biasanya aku taruh luar. Labelnya aku di bar itu ya, ini. Nah, kalau misalkan kita kayak gini kan artinya nggak usah pakai legend. Nah, tapi kalau misalkan kita mau ubah lagi, tinggal ganti lagi sih di sini. Nah, bentar ya, kita atur aja biar ininya label optionnya nggak usah pakai kategori name percentage saja, udah cukup. Nah, kalau misalkan kita mau geser juga bisa sih, geser sini. Oke, ini kan dibutuh call out ya, call out. Sini janitor ada kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa bikin kayak gini, sesuai kreasi masing-masing.
Nah, kenapa aku nggak contohin yang sama kayak di presentasi? Itu biar teman-teman bisa berkreasi. Yang di presentasi itu cuma sekedar contoh, teman-teman bisa kreasiin sesuai kebutuhan masing-masing, ya. Nah, ini kalau udah, kita lanjut ke yang DA3. Di DA3 itu ada Consumer Corporate Home Office. Bedanya sama DA4 apa? Nah, ini tergantung teman-teman mau bikinnya apa nih. Kalau misalkan kita mau bikinnya bar chart gitu ya, bar chart yang ini, kita tinggal klik aja. Nanti kan kayak gini. Terus kita tinggal delete lagi. Nah, terus delete. Ini kita delete lagi. Terus apa? Gapnya kita perkecil. Nah, karena kita lagi warna hijau, jadi kita ganti warna hijau di sini di format shape fill-nya. Nah, itu ganti warnanya pertama kita klik dulu ya ke apa bacanya. Terus habis itu kita klik ganti warna hijau. Biar dia warna hijau, terus font-nya kita ganti dia jadi 10 dan warna hijau. Apakah yang lainnya juga udah? Kita coba cek. Ini juga harusnya gantinya 10 dan warna hijau. Biar sama semua. Gitu, karena kita lagi temanya warna hijau ya. Nih. Oke. Nah, oh ya, di sini belum ada data label. Dan data label kita tambahin data label. Nah, kalau misalkan teman-teman udah buat yang ini, kita mau duplikat yang ke tetangga, tinggal klik yang ini ya. Formatting gitu ya. Terus kita copy ke sini. Nah, udah jadi. Jadi kita nggak usah manually ngeganti tengah-tengah teman-teman formatting aja. Nah, ini udah DA3. Terus kalau misalnya, oh ya, di sini ada garis kan. Nah, garisnya ini kita hilangin tuh di format, di levelnya kita no fill, terus outline no outline. Dah, jadi. Terus habis itu di DA4 ini kita bikin stiker chart dari monitor, office, supplies, sama teknologi. Nah, ya udah yang nggak dipakai kita delete dulu. Terus tapi kita sebelum itu kita ganti dulu kan chartnya di desain, terus kolom kita ganti yang ini. Nah, ini nggak berubah karena before chartnya harusnya ada di legend. Nah, di baru kayak gini. Nah, kalau udah tinggal kita atur aja posisi-posisinya ya. Kita masuk warnanya. Warnanya karena kita lagi warna hijau, kita ganti aja kayak gini. Oke, ini sama kayak gini kan. Tinggal diklik aja di sini. Nah, kayak gini. Misalkan kayak gitu. Ya. Nah, kalau udah tinggal kita nambahin data label itu. Nah, ini kan angkanya kurang cantik. Kita bisa copy lagi formatting yang di sini. Kita copy ke sebelah. Nah, udah. Terus warnanya kita ganti warna putih. Kayak gini ya, warna putih di sini aja ya. Warna putih terus di sini warna hijau. Biar kelihatan tulisannya. Terus sama. Ini juga sama. Nah, kalau misalkan mau perbesar font ya nggak sama ya, tinggal ganti sini aja 10. Ganti 10 juga bisa. Oke, ganti 10. Nah, totalnya kita delete karena kita nggak pakai. Nah, ini legendnya kita taruh atas. Legendnya kita taruh atas. Caranya tinggal cari di top gitu ya. Udah jadi. Terus yang di DA5 ini mau per bulan kan? Oke, per bulan berarti totalnya tetap dipakai, cuman kita atur dimainkan di sini. Oke. Nah, kita ganti dalam bentuk line chart. Nah, line chartnya berarti pakai yang ini. Oke. Nah, karena kita lagi pakai warna yang hijau, berarti ganti formatnya warna hijau. Shape fill-nya tetap putih, tapi line-nya pakai warna hijau di sini. Nah, kita bisa pertebal warna line-nya ya. Ini terus habis itu kita tambahin add data label. Nah, di data labelnya kan nggak rapi nih, kita copy lagi format yang ada di sini ke sini, kita copy ke sini. Nah, kalau udah kita mau rapikan agar data labelnya itu ada di atas, berarti kita atur di design, terus data labelnya kita taruh di above gitu ya. Cuman ada beberapa yang mau kita taruh bawah, misalkan ini. Nah, ini diklik terus diklik lagi. Oke, terus data labelnya kita taruh di below. Ada lagi ini ya, kayak sama ya. Yang ditaruh below juga. Nah, oke. Terus ada lagi kayak oke ya.
Nih, nah ini kan ada lainnya nih, kita delete juga lagi. Ini save filenya no fill, outline. Udah ya. Semua grafik, oh ini belum. Ini kita ganti. Save filenya no fill, save outline-nya no outline. Oke. Oke, semua grafik udah ada. Udah siap. Sekarang kita masuk ke space-nya kita. Karena kita warnanya hijau, berarti ini kita ganti. Kita ganti warnanya hijau. Tara. Terus kita pindahkan ini ke sebelah. Di sini. Nah, di sini kita pindahkan. Terus kita susun sesuai kerapiannya ya. Kerapian teman-teman. Misalkan ini. Terus ini ya. Misalkan ini mau taruh di bawah. Oke. Taruh di bawah. Terus ya 3 kita mau di atas tadi. Oke, di sini udah. Oke, ini kalau udah. Terus yang di D4 kita pindahkan juga ke space selanjutnya. Nah, terakhir yang di D5 kita pindahin. Terus taruh di bawah. Oke, jadi udah masuk semua ya teman-teman di sini nih. Jadi ini udah masuk semua. Oh ya, di bawahnya lainnya aku harusnya ubah dulu jadi 10. Terus aku perbesar warna hijau. Oke, ini udah jadi, tapi belum bisa diklik-klik. Nah, caranya teman-teman tinggal klik salah satu grafik. Terus habis itu kita tambahkan slicer, insert slicer. Nah, pertama itu kan shape mode. Jadi shape mode-nya kita masukin. Sini kan bentuknya gini kan. Nah, kita karena warnanya hijau, berarti kita cari yang temanya warna hijau nih. Nah, temanya hijau ini. Oke. Terus ini kan ke bawah. Nah, caranya diatur position, kita pilih karena itu ada 4, berarti di sini kita klik 4. Terus kita tarik ke kanan. Ini kita tarik. Oke, di sini. Nah, ini kita bisa atur tulisannya, mungkin kita agak kecilin ya. Nah, sini. Oke, ini jadi di sini. Terus ini udah, namun di slidernya kita atur report connection-nya di semua connection. Di D1, D2, 4, dan D5. Oke. Nah, selanjutnya ini ada yang berubah nih formatnya. Nah, kita adjust lagi nih yang customer. Oke, ini kita benerin lagi format tulisnya. Oke, ini udah. Ini udah. Ini udah. Dan yang terakhir juga udah di sini. Oke. Nah, terus selanjutnya kita lanjut lagi ngebuat slicernya. Jadi insert slicer. Kalau tadi shape mode, sekarang segment. Nah, segmen juga sama kan. Ini ke bawah kita atur aja position layout. Kan ada 3, berarti di sini kita ganti 3. Nah, terus kita tarik, kita kecilin. Oke, ini nggak muat di sini, kita taruh di atas ya. Oke, ini kita kecil lagi, mungkin agak sedikit muat. Kita perbesar ya. Ini kita perbesar. Nah, oke. Nah, terus warnanya kita pilih yang hijau. Temanya hijau. Nah, oke. Terus yang terakhir ini mungkin kita agak lebarkan di sini. Terus ini agak ini ke kanan. Nah, kita. Nah, masih muat kan. Selanjutnya yang terakhir itu, oh ya, kita atur dulu di slicernya di sini. Kita tambahkan report connection-nya di all visualisasi ya. Oke, gitu. Nah, ini nanti aja, nanti di belakang baru kita adjust. Terus kita tambahin lagi slicer di sini buat kalau segmen tadi kategori. Oke. Kategori juga 3, berarti di sini tinggal ganti posisinya 3. Oke, setelah udah
Kita atur posisi di sini biar dia ada di atas semua. Kita tarik deh. Oke, terus kita ganti warna di sini. Nah, ini udah jadi. Namun kita rapi-rapiin lagi. Ini kan masih belum rapi nih. Nah, cara rapiinnya tadi ambil formatting aja ya yang ada di DA1. Kita formatting ke semuanya. Kalau enggak, kalau misalkan masih agak error, kita formatting ke dataset awalnya kali ya. Coba ya. Oke, di sini terus ke sini. Oke, terus dan di sini. Nah, kalau misalkan masih jelek juga, kita formatting aja juga datanya yang sumber. Ini kita formatting sampai bawah. Tapi jelek juga sih, jangan ya, biarin aja. Oke, ini udah jadinya kayak gini ya. Nah, namanya dashboard berarti kan bisa di klik kan ya. Jadi kita bisa klik nih, misalkan aku mau cek first class-nya. Nah, jadi first class kayak gini. Jadi semuanya itu kalau misalkan first class 2014, 2015, 2016, 2017 dia tumbuh signifikan nih, dari 2016 ke 2017. Nah, kalau misalkan dari periode bulanan pola Maret terus melandai menurun, terus menaik ya dari Agustus sampai Oktober sampai di Desember, dan menurun lagi di Januari. Dan dari proporsi dari terbanyaknya memang masih dipegang oleh apa nih, paling atas teknologi gitu ya, kalau misalkan buat first class. Jadi biasanya kalau kapal pengiriman barang first class itu biasanya buat barang-barang teknologi itu, dan banyak di consumer juga, artinya mungkin kayak laptop, HP atau sebagainya, anything else. Nah, kalau di same days ini nggak berubah signifikan ya, same day sama first class ya, hampir mirip polanya. Cuma kalau misalkan naiknya signifikan ya, dia naik dan naik. Nah, banyaknya juga di consumer, dia juga di teknologi juga, dan polanya tuh dia cenderung naik nih setiap bulannya. Jadi starting from zero ya, let's say ya, dari paling bawah sampai dia tumbuh cukup signifikan sampai Desember. Kalau bedanya di second class, dia turun di 2015, terus naik lagi. Dan memang di majority consumer, dan polanya cukup mendatar di awal tahun Q1 sampai Q3 ya di sini. Terus dia naik di Q3, Q4 akhir. Nah, ini pola-polanya yang bisa teman-teman gali. Nah, kalau standar class juga sama, hampir kayak second class. Karena memang dua-duanya turun nih, polanya sama kan. Cuma yang same day sama first class doang yang optimis untuk naik terus. Nah, kalau misalkan mau balikin normal, tinggal kita delete kayak gini. Nah, terus kalau misalkan kita mau ngecek dari sisi kategori, nah ini juga kita klik kategori gimana pertumbuhannya, office place kayak gimana, teknologi seperti apa, gitu ya. Nah, ini karena ini nggak berubah, kita ganti di slicernya, reboot connectionnya, kita konekin semua. Nah, baru dia berubah nih, main. Termasuk kayak di segmen juga sama kan. Itu di consumer tuh naiknya di mana sih? 2016 ya kan, naiknya cukup signifikan. Di home office naiknya di 2017, corporate dia stabil. Tapi kalau misalkan let's say dari sisi furnitur dia naik terus, office supplies dia mendatar terus naik, teknologi yang cukup signifikan di 2016 sampai 2017. Itu yang bisa teman-teman buat ketika membuat dashboard di dalam Excel. Nah, ini teman-teman bisa gunakan nih buat di sekitar teman-teman, kayak misalkan mungkin buat di pekerjaan teman-teman, ataupun misalkan buat ya hal-hal sederhana lah, menghitung pengeluaran dan pemasukan. Nah, teman-teman bisa buat visualisasi di bulan mana-mana aja sih yang peningkatannya cukup signifikan gitu. Terus pengeluarannya apa? Misalkan buat makan, minum, atau misalkan buat apa ya, hal lain-lain, kalau dugaannya banyak nih, artinya perlu banyak saving dan sebagainya. Itu bisa teman-teman analisis dengan adanya dashboard ini gitu. Oke, itu dulu kita ngebuat mini dashboard dari Self Performance Overview. Semoga membantu teman-teman ngebuat mini dashboard di Excel, dan sampai jumpa, see ya.